apakah manusia diciptakan hanya untuk sebuah eksperimen dari Tuhan, atau punya tujuan lain yang tersembunyi yang disebut rahasia ilahi yang tidak dapat dijangkau oleh nalar manusia gitu bang? Karena pola berpikir ya bang, pola berpikir saya, kalau Tuhan nggak ciptain iblis, kemungkinan manusia nggak akan jatuh dalam dosa seperti itu. Oke, baik. Karena keinginan Tuhan atau predikat Tuhan kan bang, maha pengasih lagi maha penyayang kan bang. Iya, iya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dengan terbuka dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Kan Yesus tujuannya sama, hadiah untuk orang-orang jahat. Apa hadiah yang dimaksud di sini apa? Supaya orang jahat yang sudah pantas ke neraka ada alasan masuk ke neraka nanti. Kenapa kau masukkan kami ke neraka? Karena kau menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Aku bukan makhluk, aku bukan manusia, aku bukan anak manusia. Yesus aku utus mengajarkan dirinya utusanku dan mengajak untuk menyembah hanya kepadaku, dan aku suruh dia mempraktikkan, mencontohkan bagaimana cara menyembahku. Yesus melakukan. Akan tetapi kamu malah menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Artinya Yesus keluar dari kubur untuk mendeteksi mana yang pantas ke neraka, mana yang tidak pantas ke neraka. Mereka yang diberi otak, mereka yang diberi akal, tahu Maria tidak mungkin melahirkan pencipta langit dan bumi. Tahu tentara Romawi tidak mungkin membunuh pencipta langit dan bumi. Tahu tidak mungkin syarat menjadi Tuhan adalah keluar dari kubur. Tahu tidak mungkin mengampuni dosa dunia hanya dengan mengorbankan darah manusia. Tetapi tetap saja mereka ingin menyembah makhluk tersebut, maka pantas kemudian mereka untuk masuk ke dalam api neraka jahanam. Tujuannya, sekali lagi, tujuan, jika Tuhan yang membangkitkan Yesus, Tuhan yang benar membangkitkan Yesus, itu untuk Tuhan bagi orang jahat, didukung oleh dalil Al-Quran surah Al-Araf ayat 27 dan ayat 30, dan juga Al-Quran surah An-Nisa 117, dan juga khutbah Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, dan pernyataan Yesus di dalam Matius 7 nomor 22, 23, bahwa yang menuhankan Yesus semuanya adalah orang jahat dan dilemparkan ke dalam api neraka. Kalau tujuannya adalah iblis yang membangkitkan, maka iblis berhasil memakai nama Yesus dan memenangkan pertandingan antara Adam dan iblis. Mereka berhasil membawa keturunan iblis, keturunan Adam ke neraka, sementara hanya ada satu manusia yang berhasil membuat keturunan iblis masuk ke dalam surga, yaitu baginda Rasul Muhammad SAW. Satu-satunya manusia yang mampu memasukkan kemudian iblis ke dalam ajaran benar, yaitu Muslim, jin Qarin menjadi Muslim, hanya Nabi Muhammad. Paulus yang ada dalam dirinya iblis, tidak bisa Paulus bawa iblis itu menjadi Kristen. Itu fakta, itu real. Jadi sekali lagi saya simpulkan, untuk apa Yesus bangkit? Untuk menjadi hadiah bagi orang-orang yang jahat. Demikian.
Nah, baik, terima kasih Bang Suma untuk tambahan apa ya, tambahan pendapatnya, tambahan kajiannya. Saya bakal juga melihat itu, sama halnya dengan kali lalu saya naik di sini, saya lihat juga ayat-ayatnya, kemudian direkaman di YouTube ya Bang Suma. Dan terakhir sebelum saya turun ya, kasih kesempatan lagi yang naik, yang nanti yang antrian mungkin. Terima kasih juga untuk penjelasannya mengenai makanan-makanan tadi. Ya, walaupun dari orang-orang seperti saya itu memang masih parsial, tetapi sekurang-kurangnya menambah apa yang biasa saya bawakan ketika saya masuk Komal. Terima kasih Bang Suma. Makasih Bang, makasih. Thank you. Ya, selamat sore. Sore. Nyata kok bagi kita nih agama samawi. Nyata kok bagi kita orang, gak apa-apa berbisnis sama teman-teman kita Kristen itu gak apa-apa selama mereka jujur. Seperti itu teman. Silakan di follow beliau, belajar di sana untuk berbisnis atau nimba ilmu dengan berbisnis dengan baik. Halo, semangat maghrib. Halo. Halo. Halo Bang. Halo juga. Halo, semangat maghrib Abang. Oh, lari. Terputus. Silakan teman-teman yang masih ingin berdiskusi dengan kita, tapi jangan menghujat, santai aja, relax, jangan terbawa emosi naik ke sini. Kita diskusi baik-baik. Halo, semangat sore. Halo. Halo, sore Bang, sore. Sore, Katolik Protestan Abang. Kristen aja Bang, gak usah dibilang Katoliknya Protestannya Bang, Kristen aja. Kristen. Sorry Bang ya, sorry posisi tidur Bang ya. Ya boleh Bang, gak apa-apa. Buka aja kameranya, gak apa-apa. Gak apa-apa kok. Dikipas langsung. Tendangan penalti tanpa bayangan. Semangat sore. Halo. Halo. Saudara Ludis. Halo Saudara Leo. Ya, selamat sore Bang Suma, jumpa lagi. Sore Bang juga. Suma, Jumpa ini lagi. saya ada kebingungan dan saya mau nanya. Kemarin saya naik di komalnya Ustadz Dio sama si siapa ya, tapi sama si Hidayat, tapi penjelasannya maksudnya saya bertanya lain, mereka jawab lain. Sebenarnya sih mau naik ke komal Bang Suma karena jawabannya kan selalu logik. Cuman kemarin karena Bang Suma nggak terima jadi naik ke mereka. Malah ya saya minta maaf aja, saya bilang saya turun aja, soalnya nggak mampu dicerna nalar saya, jawaban nggak sesuai. Kemarin saya nanya gini Bang Suma, saya nanya gini ke mereka, Tuhan, kedua agama ini Kristen sama Muslim menciptakan iblis ya, seperti itu ya Bang, iblis diciptakan kan? Iya, betul. Iya. Nah, terus saya nanya gini, kenapa sih Tuhan membuat sebuah propaganda kepada manusia dengan menciptakan iblis, kesesatan, sehingga manusia dapat tergoda dan jatuh di dalam sebuah kesesatan? Bukannya Tuhan ini disebut predikatnya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan Tuhan memimpikan agar supaya manusia hidup dalam benar. Tetapi jawaban mereka selalu apa ya, nggak masuk. Maksudnya saya bilang sama mereka, Bang, pertanyaan saya bukan menjebak atau apa, saya pengen tahu apakah ada rahasia Tuhan lain sehingga ini bisa terjadi, bisa terrealisasi atau apa gitu kan. Tapi mereka kembali ke sebuah dalil ya. Saya bilang kalau sebuah dalil ya itulah yang disebut iman atau doktrinitas kan. Saya juga naik ke room Kristen sih bertanya seperti itu.
belum dapat jawaban yang bisa merasionalkan gitu Bang. Mana tahu bisa dapat jawaban yang lebih rasional. Makasih Bang. Oke, baik. Baik. Jadi gini, Bung. Kalau kita berbicara mengenai apa yang saudara paparkan ini, kita lihat fenomena ini sekarang. Yang sekarang ini fenomenanya apa? Yang sekarang ini kan kita lihat Kristen itu ada yang baik, ada yang jahat. Islam ada yang baik, ada yang jahat. Itu keadaan yang muncul hari ini kan? Benar kan? Iya kan? Nah, jadi kita tidak bisa kembali kenapa seperti ini, kenapa? Kita tidak bisa begitu. Memang dalam hidup ini sekarang berdampingan antara kejahatan dan kebaikan. Berarti siapa sumber dari segala-galanya? Itu dulu. Siapa yang menciptakan segala-galanya? Yang menciptakan segala-galanya kan pencipta langit dan bumi yang tidak diwarnai oleh apapun itu. Nah, ada sebuah dalil di dalam Al-Quran begini. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Jadi Tuhan mengatakan, pencipta langit dan bumi mengatakan, seandainya aku menghendaki, niscaya aku menganugerahkan kepada setiap jiwa manusia petunjuk. Seandainya aku menghendaki, maka setiap manusia aku beri petunjuk kepada mereka. Satu aja keadaan, yaitu seluruh manusia mendapatkan petunjuk saja. Tidak ada kemudian manusia yang tidak mendapatkan, tidak berkesempatan untuk jahat. Aku bisa, kata Tuhan, bisa aku membuat manusia itu lurus saja, bisa. Tetapi aku menghendaki manusia itu berada pada posisi mulia, maka aku tidak menciptakan mereka seperti matahari. Matahari setelah aku ciptakan tunduk terus, tidak ada pilihan. Begitu aku ciptakan langit, tunduk terus, tidak ada pilihan. Aku ciptakan bumi, tunduk terus, tak ada pilihan. Aku ingin manusia bebas menentukan apa yang dia mau lakukan, silakan. Aku berikan kebebasan kepada mereka manusia, tidak seperti makhlukku yang lain. Maka dia bebas mau apa saja, dia mau melakukan apa saja, aku serahkan kepada mereka manusia ini. Maka Tuhan memberikan potensi kepada kita untuk menjadi jahat, untuk menjadi baik. Itu pilihan, Bang. Bukan Tuhan membuat kita seperti monyet. Monyet ada pilihan enggak dalam hidupnya? Enggak ada. Kambing enggak ada. Babi ada enggak pilihan dalam hidupnya? Enggak ada. Maka manusia di atas manusia yang lain. Manusia di atas makhluk yang lain. Maka manusia diberikan kebebasan. Manusia bisa menjadi malaikat, manusia bisa menjadi iblis. Anda tinggal pilih. Dengan apa Anda memilihnya? Akal. Orang Kristen mengatakan imannya benar, orang Islam mengatakan imannya benar, sama-sama mengakui iman benar. Apa yang benar-benar di antara kedua yang benar ini? Akal sehat manusia. Maka ketika ada kejahatan, ada kebaikan, tolak ukurnya apa? Ya akal. Salah kita, salah Tuhan, sekiranya kita diberikan ruang, ditipu oleh iblis bisa, disesatkan oleh iblis bisa, tetapi kita tidak dikasih akal, Tuhan tidak adil. Contoh nih, Bang, pohon besar bukan Tuhan, jangan kau sembah. Datang orang menyembahnya, siapa yang salah? Tuhan. Bukan Tuhan yang salah, tetapi manusia yang salah. Kenapa? Sudah dipersenjatai akal, tapi mereka tidak menggunakan akalnya. Sekarang begini, Bang, analogi sederhananya. Adam diberikan kemudian pilihan, jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat.
Di mana engkau hari memakannya engkau akan mati hari itu juga. Tapi Adam tidak tahu baik dan jahat. Sekarang saya kasih pilihan kepada abang ini. Mana yang abang pilih? Adam tidak makan buah pengetahuan baik dan buruk, tetapi Adam telanjang pun tidak sadar dirinya telanjang. Atau Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat, Adam tahu mana baik, mana yang jahat. Mana yang Anda pilih? Adam tahu baik dan jahat, atau Adam tidak tahu baik dan jahat? Mana yang Anda pilih? Kalau saya bang, saya memilih ya kalau melihat dari otoritas Tuhan ya, ini logika saya berpikir ya bang. Kalau melihat dari otoritas Tuhan, saya lebih memilih Adam gak makan. Berarti Adam, Kalau Anda memilih secara logika, berarti nggak Anda memilih Adam gak makan. Berarti Adam telanjang pun Adam gak tahu kalau dirinya telanjang gitu. Berarti Ya, Anda Kak. menginginkan, berarti Anda menginginkan Adam dan keturunannya hidup seperti kera, tidak memahami baik dan jahat. ya sebenarnya kan gini ya bang, mohon maaf ya, sebenarnya kan maksud Tuhan itu seperti itu ketika dia menciptakan manusia kan, maksudnya agar manusia tidak jatuh dalam dosa. Nah, apakah narasi ini atau logika ini kita bisa menyalahkan Tuhan? Karena sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah menciptakan iblis, sehingga iblis menggoda si Hawa untuk menyuruh memakan buah itu. Nah, inilah yang menjadi kontroversi di dalam sebuah agama kan bang. Nah, kenapa yang jadi pertanyaan, apakah manusia diciptakan hanya untuk sebuah eksperimen dari Tuhan, atau punya tujuan lain yang tersembunyi yang disebut rahasia ilahi yang tidak dapat dijangkau oleh nalar manusia gitu bang? Karena pola berpikir ya bang, pola berpikir saya, kalau Tuhan nggak ciptain iblis, kemungkinan manusia nggak akan jatuh dalam dosa seperti itu. Oke, baik. Karena keinginan Tuhan atau predikat Tuhan kan bang, maha pengasih lagi maha penyayang kan bang. Iya, iya. Oke, baik. Kalau Adam tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, dia punya keturunan telanjang bulat, beranak cucu sampai sekarang. Makannya sembarangan, tidurnya sembarangan, tidak mandi, tidak sikat gigi, tidak berpakaian, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak mungkin dia hidup ala sekarang sampai dia mampu berpikir tentang Tuhan. Anda katakan itu maha pengasih, maka saya katakan ada yang salah di otak saudara. Bagaimana Anda bisa mengatakan Tuhan maha pengasih kepada manusia ketika manusia tidak sadar dirinya telanjang tapi beranak cucu? Kalau Adam sadar dirinya telanjang saja tidak, bagaimana dia bisa berkarya Adam ini? Bagaimana Adam bisa kemudian mencipta? Bagaimana Adam bisa menundukkan bumi? Bagaimana Adam bisa melestarikan kehidupannya? Bagaimana Adam bisa menguasai hewan ternak? Bagaimana Adam bisa menaklukkan udara, daratan, dan lautan? Sedangkan telanjang saja dia tidak bisa. Maka Adam ketika tidak mengetahui dirinya telanjang atau tidak telanjang, maka Adam tak ubahnya seperti orang yang kehilangan akal. Pertanyaan saya, apabila manusia diciptakan tanpa akal, menurut saudara apakah itu kasih sayang? Atau itu adalah hukuman? Atau itu adalah penistaan menurut standarisasi manusia yang sudah sempurna ini? Menurut saudara, manusia seluruhnya Adam dan keturunannya diciptakan tanpa akal. Apakah menurut saudara itu bukti Tuhan Maha Kasih? Silakan. Ya jelas bang, di dalam logika berpikir kalau manusia diciptakan tanpa akal, berarti kan itu produk yang gagal, itu hancur. Terus, Nah itu jawabannya. bentar bang, apakah manusia diciptakan Adam dan Hawa ini dari Tuhan? Pada saat penciptaan, apakah sudah dititipkan akal sehat itu?
Nah, kalau sudah dititipkan sebuah akal sehat, berarti dia akan menaati perintah Tuhan bahwa jangan makan buah itu. Buah itu dilarang untuk makan. Kenapa mereka makan? Nah, yang jadi pokok persoalan, Bang, mohon maaf ya, yang jadi pokok persoalan iblisnya ini, sebenarnya iblisnya ini, karena faktor manusia jatuh dalam dosa karena iblis menyesatkan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa sih Tuhan harus menciptakan iblis kalau memang notabene kemauan Tuhan manusia itu harus benar dan kudus, harus mengikuti perintah Tuhan. Memang semua Alkitab mencatat tentang larangan. Tuhan melarang kita berbuat jahat. Nah, apakah Tuhan menciptakan manusia sebuah eksperimen dengan membarengi iblis dulu diciptakan baru manusia, dan supaya iblis ini bisa menggoda manusia dan manusia jatuh dalam dosa. Terus Tuhan menciptakan surga dan neraka. Ketika manusia mengikuti iblis, maka dia akan masuk neraka. Ketika manusia mengikuti Tuhan, dia akan masuk surga. Bingung loh, rasional berpikir jadi bingung. Maksud Tuhan apa? Makanya pertanyaan saya, Bang, mohon maaf, saya hanya bertanya aja. Apakah punya rahasia tersendiri kayak Abang ngomong tadi? Itu termasuk di dalam rahasia ilahi ya. Kalau Adam tidak makan buah itu, mana mungkin dia tahu gosok gigi, mana mungkin dia bisa menaklukkan dunia. Apakah maksud Tuhan untuk menciptakan Adam dan Hawa sudah ke situ arahnya, tanpa sebelum terjadi Hawa jatuh dalam dosa? Apakah perencanaan Tuhan sudah seperti itu? Terus Tuhan yang menyuruh iblis ini untuk menggoda Adam supaya Adam bisa berakal makan buah itu dan bisa gosok gigi, bisa menaklukkan dunia, bisa gunting rambut, bisa bikin mobil dan segalanya. Gimana ya, Bang? Mohon maaf, saya agak bingung ya. Makanya saya pikir gini, Bang, saya sempat gini, mendingan saya nggak beragama aja ya, karena saya bingung dengan ajaran agama. Mendingan saya percaya Tuhan aja, Tuhan itu ada. Karena notabene juga Tuhan kok nggak pernah bawa agama apapun di dunia ini. Kan seperti itu, Bang. Atau ada penjelasan yang bisa Salah. Harusnya Anda minta ke Tuhan, Anda gila aja. Tuhan buat saya gila. Iya dong. Kalau Anda gila, Anda nggak dicoba iblis lagi. Orang gila nggak dicoba sama iblis. Sekarang saya tanya Anda gila, konsekuensinya tidak diganggu iblis, atau Anda waras tapi diganggu iblis? Mana yang Anda pilih? Ya, mendingan saya waras, gak diganggu iblis, Bang. Gak bisa, Anda bukan Tuhan. Tuhan yang mengatur. Yang namanya Tuhan itu maha mengatur. Kita nggak bisa mengatur Tuhan. Kalau Anda bisa mengatur Tuhan, Anda yang jadi Tuhan. Saya mengerti, saya mengerti. Anda dikasih dua pilihan. Anda dikasih dua pilihan sesuai dengan keinginan Anda. Anda gila, tidak digoda setan. Anda waras, tapi digoda setan. Anda pilih yang mana? Waras, gila digoda setan, tidak digoda setan, atau waras digoda setan? Iya. Mendingan saya nggak pilih dua-dua, Bang, karena logikanya nggak masuk dalam nalar kita untuk. Nah, sekarang Anda keadaannya sekarang manusia atau batu ini sekarang? Anda ini batu atau manusia? Manusia. Keadaan Anda sekarang ini gila atau waras? Waras, Bang. Nah, sebagai orang waras, Anda aturan dari Tuhannya adalah Anda harus berhadapan dengan dua pilihan. Jadi jahat atau jadi baik. Bukan bertanya kenapa. Karena sudah terjadi. Ternyata, Bang, mohon maaf, Bang, ternyata pilihan untuk jadi baik dan jahat itu aturan Tuhan ya. Oh iya. Oh gitu ya. Makanya sekarang begini. Bang, saya udah mengerti sih, Bang. Berarti kembali ke hak prerogatif Tuhan ya. Ternyata memang rencana Tuhan menciptakan iblis agar supaya manusia mendapat sebuah pilihan. Apakah akan memilih kebaikan atau kejahatan? Seperti itu ya logikanya, Bang, atau gimana? Iya itu betul. Kenapa bisa demikian? Karena pada diri manusia itu demikian. Ya, karena pada diri manusia itu ada akal. Sekarang gunakan akal. Mau ikut iblis atau ikut Tuhan? Dan ada akal dikasih.
Iya bang, betul. Bang, bisa nggak saya kayak gini bang, berpikir gini rasionalnya. Apakah manusia disebut ciptaan atau sebuah eksperimen Tuhan menciptakan manusia agar supaya bisa menentukan baik buruknya manusia? Seperti itu. Maka logikanya kebanyakan nggak masuk ya bang. Tapi nggak apa-apa lah bang. Mohon maaf ya kalau misalnya saya nggak bisa cernakan, nggak jadi masalah kan itu bang ya. Nah, nanti saya bisa belajar lagi karena di dalam logika saya berpikir secara akal sehat ya bang. Secara akal sehat, contoh gini bang, mohon maaf ya, nanti abang kasih pandangan lagi. Kok Tuhan setega itu? Bukannya maksud Tuhan menciptakan manusia agar supaya bisa hidup benar, hidup kudus, ada di jalan benar, agar supaya dapat surga. Kenapa sih Tuhan harus menciptakan iblis dan sengaja menciptakan iblis agar supaya manusia dapat digoda dan jatuh dalam dosa? Itu logika saya berpikir. Nah, makanya kemarin saya bilang berarti predikat Tuhan sebagai Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu batal. Seperti itu sih. Itu cuman pola pikir, Pak. Nah, bukan batal, kan. Justru dengan adanya iblis itulah bukti kesempurnaan Tuhan. Jadi Tuhan itu kan Maha Pencipta. Tuhan Maha Pencipta. Yang disebut Maha Pencipta artinya menciptakan segala-galanya. Kebaikan, kejahatan, tinggi, rendah, besar, kecil, panjang, pendek, semua diciptakan oleh Tuhan. Nah, sekarang ada makhluk yang paling sempurna di antara seluruh makhluk yang diciptakan oleh Tuhan bernama manusia. iya. Ya tahu? Iya. Kesempurnaan manusia itu dengan adanya akal. Maka manusia dihadiahkan kemudian hidup selanjutnya di kehidupan berikutnya antara surga dan neraka. Barang siapa yang jatuh maka neraka, barang siapa yang bangkit dalam hidupnya maka surga. Sederhana kok itu. Iya. Manusia mana yang bisa menolak adanya kejahatan? Tidak ada. Manusia mana yang menolak adanya kebaikan? Enggak ada. Adanya baik membuktikan adanya jahat. Adanya jahat membuktikan adanya baik. Sekarang akal kita ini mau kemana? Ke jahat atau ke baik? Ya ke baik. Manusia punya dua potensi itu, bisa menjadi baik, bisa menjadi jahat. Tinggal Anda pilih. Anda pilih yang mana sekarang ini? Bukan lagi bertanya kenapa Tuhan menciptakan. Kenapa Tuhan? Namanya Tuhan itu berhak atas segala sesuatu. Jangankan kita protes kepada Tuhan, untuk kita bertanya saja sebelum kita dilahirkan, hei saudara, aku akan menciptakan kau dengan jenis kelamin laki-laki ya. Nggak ada. Seketika itu kita dicipta sesuai dengan kehendak. Namanya Tuhan Maha berkehendak. Apapun yang Tuhan mau terjadi. Kamu mau diciptakan jadi monyet, jadi monyet. Kau mau diciptakan jadi anjing, jadi anjing. Terus kenapa kita yang mau protes kepada yang Tuhan? Kalau ada orang protes kepada Tuhannya, berarti orang itu sudah mempertuhankan dirinya, tidak mendudukkan dirinya sebagai hamba. Itu kita ini ciptaan, maka kita harus tunduk kepada pencipta. Apa yang dikehendaki pencipta kita ikutin. Kenapa? Karena Tuhan sudah menjanjikan pembalasan, yaitu surga dan juga neraka. Kalau Anda sibuk berpikir demikian, waktu berlalu habis, hari, minggu, bulan, tiba Anda mati bertemu dengan surga atau neraka. Berarti bang, tadi kan abang bilang untuk mencapai kesempurnaan Tuhan maka Tuhan menciptakan iblis. Secara logika berarti kesempurnaan Tuhan yang berperan di situ adalah iblis. Bisa narasinya saya hanya mengutip statement abang tadi. Mungkin abang bisa kasih lebih perjelas biar nggak rancu kan, karena statement abang tadi kota Anda yang rancu, kota Anda yang rancu, kota Anda yang rusak. Dengar saya, Tuhan itu Maha Pencipta. Tuhan itu Maha Pencipta. Maka Tuhan menciptakan, maaf Anda saya turunkan, saya nggak suka orang bodoh yang sombong abangku.
Kalau orang sudah bodoh, bahlul, baru sombong, saya nggak suka. Kalau orang mau belajar, belajar. Kalau orang mau menampakkan kesombongan, ya bukan di sini tempatnya. Anda harus belajar dengan baik, dengan hati, bukan dengan sombong. Kalau Anda mau sombong, bukan di sini tempatnya. Di gereja bisa, dimanapun itu bisa. Kalau Anda mau berlaku sombong di hadapan saya, itu nggak suka. Kalau kamu pintar sih nggak apa-apa. Kalau cuman blow on idiot. Abang-abang ini kalau bisa masih mendengarkan saya di bawah, ya, beli obat suntik yang bisa membuat Anda lupa ingatan, supaya Anda itu seperti monyet yang tidak lagi diatur oleh Tuhan. Minum obat, lalu proklamirkan Andalah Tuhan. Anda bukan ciptaan Tuhan yang mau diatur Tuhan. Bilang aja, akulah Tuhan, aku tak mau diatur sama Tuhan. Siapa sih lu Tuhan? Akulah yang Tuhan sekarang. Jangan Anda berdiskusi dengan orang-orang yang menggunakan akal kalau Anda sendiri tidak menyediakan wadah di diri Anda untuk berakal. Kenapa? Kalau orang berakal itu ketika dia bertanya, ada ruang pada dirinya untuk menerima jawaban. Bukan sok pintar, tapi menurut orang ini nggak waras, itu. Saya melihatnya nggak waras, bukan orang yang berfilsafat. Kalau orang berfilsafat itu nggak begitu. Orang berfilsafat itu beda dengan orang yang sinting, gila. Kalau orang berfilsafat itu setiap jengkal ucapan lawan diskusi itu diberi makna secara akal. Itu orang berfilsafat. Ketika saya mengatakan pencipta langit dan bumi itu maha kuasa, berkuasa menciptakan segala sesuatunya, termasuk menciptakan kejahatan dan kebaikan, pendek, tinggi, besar, kecil, dipelintir. Oh, berarti Tuhan itu maha kuasa setelah dia didukung oleh kejahatan. Berarti orang sinting, bukan orang yang berakal, bukan orang yang sedang berfilsafat. Orang berfilsafat itu, berpikir kalam itu adalah berpikir sampai ke akar-akarnya, itu adalah orang yang selalu mengedepankan logika. Logika sehat yang berlandaskan terhadap kadar logika itu sendiri. Bukan dibuat-buat. Bukan dibuat-buat. Seperti itu teman-teman. Ya, saya tidak bisa berdiskusi dengan orang sinting. Halo, semangat sore. Orang sinting nggak bisa diskusi. Baik teman-teman sekalian, kalau sudah tak ada lagi di tempat kita ini sudah pukul 5:30. Sedikit lagi kita maghrib. Insya Allah nanti habis isya kita jumpa lagi. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, ya, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk menjalani tugas kita sebagai hamba Allah. Hamba Allah itu selalu tunduk kepada perintah, kepada aturan Tuhan. Iblis itu nggak mau tunduk kepada aturan Tuhan. Iblis akan mengakal-akali aturan Tuhan supaya sederhana, demi untuk memenangkan syahwatnya. Maka iblis tidak mau diatur oleh Tuhan. Ketika ada aturan Tuhan datang, mereka malas. Mereka hanya ingin menikmati apa yang menurut syahwat mereka itu berupa kesenangan, kebahagiaan, dan itu sifatnya semu. Tapi kalau orang beriman, dia berenang di samudra nikmatnya iman, tunduk berserah diri kepada penciptanya. Begitu teman-teman sekalian. Ya, semoga teman-teman kita yang kita ajak diskusi tadi, ada beberapa teman kita dari non-muslim yang hadir di sini berdiskusi yang baik-baik.
kiranya mereka bisa mendapatkan hidayah, dilembutkan hatinya untuk mengenal Islam lebih dalam lagi. Amin. Pada teman-teman semuanya, kalau ada kata kalimat saya yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Dan saudara-saudara Kristen, kalau ada kebenaran yang saya sampaikan menyakiti hati Anda, maafkan saya sebagai seorang muslim yang memang diperintahkan dalam agama saya untuk amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan yang hak dan meruntuhkan yang batil. Kalau Anda tidak suka, sekali lagi saya minta maaf, dan mohon kiranya Anda hadir setelah ini di sini untuk memberikan kemudian alasan kenapa Anda enggak suka. Padahal saya memberikan materi-materi yang membantu gereja untuk memahami isi Bible kepada orang banyak, termasuk kepada orang Islam. Itu membantu gereja, membantu misi kristenisasi untuk Indonesia, untuk orang Islam memahami isi Bible. Kalian tidak usah lagi susah-susah untuk memenangkan jiwa-jiwa yang kalian sebut dengan sebutan domba sesat. Itu Anda harus pertaruhkan di situ, antara mereka semakin kuat dengan Islamnya atau mereka percaya kepada agama Anda. Kenapa saya mengulas Bible? Saya mengulas Bible dengan pendekatan akal, bukan dengan akal-akalan, bukan dengan dogma, bukan dengan doktrin, apalagi kebencian. Saya menyampaikan sesuai apa yang tertulis dan memaknai sesuai dengan apa yang ada dalam kandungannya, bukan mengakal-akali, apalagi menganggap itu adalah sesuatu yang menjadi hal yang keluar dari koridor Bible itu sendiri. Begitu. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman sekalian atas atensinya, supportnya semuanya, love orange-nya, kemudian tap-tap layar, posting ulang, semuanya saya ucapkan terima kasih banyak. Hanya Allah yang bisa membalas. Begitu juga dengan gift yang diberikan sebagai penyemangat kita di dalam berdiskusi. Allah membalas itu semuanya dengan kebaikan-kebaikan, membalas dengan kemurahan rezeki kepada Anda semua, dan dengan apa yang Anda berikan, sahabat saya berikan, insya Allah satu, menjadi penggugur dosa-dosa yang sahabat lakukan, baik dosa dulu, sekarang maupun yang akan datang, baik dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Itu yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian. Menjadi penggugur dosa-dosa. Yang kedua, menjadi obat penyembuh dari penyakit yang sahabat alami, baik itu penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Oke. Akhirnya beliau datang menepati janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ewi. Nyaris aja aku tutup. Jangan, baru sampai aku. Tapi maaf tidak buka kamera karena kalau di perjalanan nanti aku kena teguran. Baik, baik. Kalau di dalam mobil tahu sendiri kan, Bang. Silakan, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, sahabat Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ewi. Alhamdulillah. Bang Juma, izinkan saya untuk promo. Tapi maaf tidak buka kamera, nggak apa-apa. Ya, silakan Mbak Ewi. Silakan. Ya, untuk saudaraku, sahabat Bang Juma 01 official, bila mana saudaraku mempunyai rezeki berlebih, bisalah ikut kami bersama Bang Juma di tanggal 5 Januari 2027. Rencananya kami akan berangkat umroh tanggal 5 Juli, tetapi kesibukan Bang Juma sehingga jadwalnya mundur. Insya Allah mudah-mudahan dari semua sahabatku ada yang berkenan ikut bersama kami untuk berangkat umroh bersama-sama. Demikian Bang Juma, bisa ditambahin. Makasih Mbak Ewi. Alhamdulillah, sahabat-sahabat dimanapun berada, insya Allah Januari tahun depan kita undur ya dari bulan Juni ini. Betul kata beliau,
jadwal saya benar-benar padat, utamanya jadwal offline. Di bulan Juni itu banyak kegiatan-kegiatan dengan instansi yang kita menjadi kerjasama ya di Yap. penyediaan rumah subsidi pemerintah. Untuk itu kita undur ke Januari, sekaligus memberi ruang kepada teman-teman kita dimanapun berada yang ingin umroh bersama dengan Bang Suma. Alhamdulillah, 2 hari yang lalu kembali ada yang mendm dan saya sudah teruskan ke Mbak Ewi. Mudah-mudahan beliau dan ada ibunya dengan saudaranya, informasi yang ke saya juga mau diajak, dimungkin langsung 3 orang. Masya Allah, Gitu teman-teman alhamdulillah. sekalian. Ada yang protes Kok iya? buka kamera dong katanya. Ini di mana Mbak? Ja- Katanya di jalan. Baru baru aku nyampe parkir buru-buru gerubu. Ini udah di rumah. Oh, iya, Alhamdulillah. Ya silakan Habis teman-teman yang mau diprotes. umroh bersama kita di bulan Januari, silakan. Iya, terkait dengan biayanya bisa di-spill nggak di sini Mbak Ewi? Bisa Bang Juma, untuk Silakan. bersama-sama Bang Juma, satu hotel sama Bang Juma, makan pagi, makan siang, jalan-jalan, city tour, itu kita 9 hari karena saya maunya 12 hari, tapi Bang Jumanya itu pun waktunya alhamdulillah saya dapat jatah waktu 9 hari, sekitar 41 juta sekamar berempat. Tapi untuk beda hotelnya 37 juta 500. Ada cashbacknya nanti dari saya. Keren Mbak Ewi. Masya Allah. Jadi kita ziarah makam Rasulullah, kita kunjungi tempat-tempat bersejarah ya, yang pernah Rasulullah ada di sana, lampiaskan cinta dan kerinduan kita kepada baginda. Gitu. Amin. Ada yang nanya hotelnya. Hotelnya Sofwa dengan Emma Royal. Kita bintang 5. Begitu. Terus ada yang nanya juga nama travel. Travelnya Risma Travel. Bang Juma, alhamdulillah kami juga terima kasih banyak. Bang Juma sudah berkunjung ke travel kami di daerah Bekasi. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya, bahkan foto kita ada di sana ya. Ada Bang. Saya juga udah. Videonya boleh disepil nggak sih waktu Bang Juma kunjungan? Boleh. Kalau Boleh masih ya? ada. Masih dong, Boleh. disimpan. Foto Bang Juma sendiri juga, foto di merek Risma juga ada dong. Ada. Bang Juma, Alhamdulillah. Bang Juma katanya gini di bawah. Kenapa nggak nikah aja sama Bang Juma? Wih, siapa yang nggak mau sama yang orang ganteng? Ketipu masker. Masya Allah. Jangan lupa, aku juga minta tolong dukung dong channel aku biar tambah follower. Semoga follower nanti bisa diberikan rezeki yang banyak yang bareng. Masya Allah. Putus-putus jaringannya. Bang Juma suaranya kemana? Mbak Ewi yang jaringannya ini putus. Mbak Ewi yang jaringannya gangguan kan, bukan kita kan? Udah pakai wifi. Ah, oke. Udah. Tadi lupa dari luar wifi-nya belum diaktifin. Sekarang udah bagus? Bagus. Udah bagus. Sebagus Bang Juma? Masih kalah bagus Bang Suma. Udah cantik kali pun. Masya Allah. Terima kasih. Sama minta follower Bang Juma dong. Follow aku. Iya. Halo Teman-teman dong. di follow. Bisa DM-an sama beliau. Silakan teman-teman. Sahabat Bang Juma mau tanya
pas saja silahkan DM saya, japri saya di Wawa, di bio saya ada nomor telepon saya, silahkan tanya sepuasnya seputar umroh bareng Bang Juma. Bismillah. Bismillah. Amin. Baik, terima kasih Baik, Bang Juma. Makasih. Makasih banyak waktunya, seharusnya sudah ditutup, saya masuk. Terima kasih juga bunga mawarnya, Masya Allah, tabarakallah, semoga diganti dengan bunga bank yang banyak, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Masya Allah. Bang, ada yang bilang Ya, saya baik. janda. Jangan janda dulu. Janda pun katanya, astagfirullah. Jangan. Kak, Bukan. kalau saya janda, nomor satu yang saya sikat adalah Bang Juma. Astagfirullahaladzim, ya Allah karim. Kita saudara. Saya dengan Bapak, dengan beliau dekat. Kami sering komunikasi sama beliau. Beliau Iya. sehat kan? Alhamdulillah sehat. Kita bersaudara, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Baik Bang, parah Baik. katanya Mbak Dewi. Silakan ditutup. Terima kasih banyak, sehat selalu. Masya Allah, Makasih. tabarakallah. Tabarakallah. Bye bye. Salam sama Mami. Wassalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untung teman-teman lupa spill video saya di sana. Untung lupa. Tapi takutnya nanti naik lagi ingat itu. Besok berarti. Allahu Akbar, Masya Allah. Teman-teman juga sebelum kita tutup, saya juga mengajak kepada netizen untuk tahun ini kita Idul kurbannya, kurban sama Bang Suma ya. Yang mau kurban melalui Bang Suma aja, yang biasa berkurban di tempat lain di masjid, kali ini mau nggak berkurban di masjid almarhumah istri Bang Suma almarhumah. Kalau mau nanti kita spilkan nomor rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia, boleh ya? Kali ini sekali-sekali dong kurban di masjid Nur Maulida, masjid almarhumah gitu ya, biar rame anak-anak yatim piatu dan juga anak-anak mualaf seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya itu kan kita bersama dengan anak-anak mualaf kita dan anak fakir miskin, semua kita kumpulkan di masjid. Boleh ya teman-teman? Ada yang kambing boleh, gajah ada, gajahnya nggak ada, masih di mana tuh, masih di sana, masih di Papua. Gajahnya masih duduk di sana depan layar tiap hari. Jadi yang mau nanti boleh DM saya, abang saya 1 ekor kambing, 1 ekor ayam, 1 ekor sapi, silakan DM saya. Saya pingin tahun ini netizen saya itu konsentrasi di masjid almarhumah. Saya baru kali ini ngajak terang-terangan lagi pada teman-teman. Biasanya admin saya yang ngejapri teman-teman yang ada di grup WA untuk mengajak berkurban. Kalau bisa tahun ini kurbannya bersama dengan Bang Suma di Masjid Maulida, dan kita upayakan saat kurban kita live dari gunung. Kita livekan dari gunung, kita sebutkan satu-satu namanya sambil didoakan sama ustadz kita untuk kurban. Itu ya, yang mau bersedia dengan kita sampaikan di DM saya, Bang mau daftar ini. Nanti kita spill, nanti saya minta ke panitia untuk spill harga kambingnya, harga sapinya gitu ya, harga kambingnya. Nanti ada di VT saya mungkin, dan juga akan diumumkan di sini. Yang mau saja, yang tidak mau kan tidak mungkin juga bisa. Yang di YouTube juga ya, yang mau silakan, nanti kita kan sudah nggak lama lagi kan ya, bulan depan kan, iya kan? Iya. Kenapa saya mengajak ke masjid Nur Maulida? Karena masjid itu punya kenangan yang meskipun almarhumah nggak pernah sholat di sana, tapi 2 pekan sebelum beliau meninggal, kami duduk di depan
taman yang ada di Bolangi sana, sambil dia mengatakan gini, Abah, di sini kok orang lalu lalang banyak yang banyak yang tidak memperhatikan waktu sholat, mungkin karena ini udah waktu sholat tapi mereka belum sholat. Ada musola di belakang, aku bilang. Tapi faktanya beliau, mereka kata ibu waktu itu nggak mampir sholat. Gimana kalau kita buat masjid? Di mana? Di sudut sana. Oh iya, sebentar sore, aku bilang kan, sebentar sore kita jalan-jalan lihat lokasinya. Apakah di sudut area yang berhadapan dengan waduk Bili atau yang di sebelah sana di perkebunan Sukun. Sore kami pergi di situ. Aku ingat sekali ketika dia bilang masjidnya di sini aja, Mbak, di sini ya. Nah, itu 2 pekan sebelum beliau meninggal dunia. Ya, semoga beliau selamat dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan oleh Allah. Amin. Mohon doa ya teman-teman. Al-Fatihah buat beliau. Karena setiap Idul Adha itu bayangan-bayangan beliau itu terkadang muncul. Beliau orang baik. Sampai beliau meninggal dunia, beliau nggak punya HP, nggak punya Facebook, nggak punya sosial media. Dia sibuk ngaji, dia sibuk mendidik anak-anaknya, Masya Allah. Dan beliau sibuk mendampingi Abah untuk dialog, diskusi seperti ini. Oke, teman-teman, sekali lagi mohon maaf nih, saya cerita bukan saya mengajak kalian untuk ikut bersedih, enggak. Wajarnya itu orang bersedih ditinggal oleh orang yang dicintai kan gitu. Jadi sekali lagi saya mengajak teman-teman yang mau berkurban di tahun ini, mohon kesediaannya untuk berkurban di Masjid Nur Maulidah. Kan sama aja ya, berkurban di Jawa, berkurban dimanapun, yang namanya kurban ya berkurban. Allah maha melihat, maha menyaksikan. Jadi kalau bisa Bang Suma, berapa nomor rekening Yayasan Makassar Mu'alaf Center Indonesia, saya ikut di Makassar Mu'alaf saja. Oke, kita tunggu ya teman-teman, nanti kita spill nomor rekeningnya supaya bisa rame-rame kita untuk berkurban di Masjid Nur Maulidah. Nanti kita panggil Akang dan juga Bang Handi untuk mengumumkan sini sesi sebentar malam kah atau besok kita mulai. Boleh ya teman-teman? Boleh ya, saya di sela-sela debat saya ngajak teman-teman untuk itu. Boleh ya? Boleh. Atau nanti ya, Sadli dulu punya cita-cita mau bikin konten-konten YouTube untuk membahas tentang kebersamaan Bang Suma dengan Ibu Irna Maulida, dari sesi ke sesi, dari sejak pertama jumpa sampai beliau wafat. Tapi nggak ada kesempatan, sibuk, dan kurasa juga ngapain dipublish yang kayak gitu-gitu ya kan ya. Cukup itu menjadi cerita yang mendalam buat saya pribadi dan anak-anak. Oke, sebentar malam kita jumpa lagi. Terima kasih banyak sahabatku. Maafkan jika ada kata, kalimat, bahasa tubuh yang tidak berkenan untuk Anda. Saya manusia biasa, dan terima kasih untuk semuanya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dadah. Tutup dulu YouTube-nya ya.
Ini aplikasi YouTube yang sekarang kok bikin susah ya, teman-teman. Aku mau balik sana kok nggak bisa ya. Oh di sini. Ini. Oh iya. Oke. Oke, baik teman-teman. Nanti kita buatkan PT ya. Lihat di akun Zulkifli Ma'bas Official, kita buat PT ajakan untuk kurban. Di situ lengkap juga informasi-informasinya ya teman-teman. Makasih. Bye. Assalamualaikum. Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.